Selamat pagi guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Lisa Bang 09. Sini kalian bisa menemukan pandangan lengkap mulai dari menentukan posisi entry, take profit hingga mengelola manajemen risiko yang tepat. Baik, kita lanjut ke IHSG. Pada penutupan Jumat kemarin kalian bisa lihat bahwa IHSG ini sempat menyentuh harga psikologisnya di area 6907 sampai dengan 6816. Ini area ini udah disentuh dan kebetulan juga menyentuh garis garis trendline atau Fibonacci nih yang warna hijau nih, dan sempat pada penutupan kemarin rebound di harga atau di area 6956. Kebetulan juga dia rebound di atas garis trendline-nya yang warna hijau ini. Berarti kemarin ini sesuai dengan ekspek Bang Al, dua area dua area menurut Bang Al kemarin yang harus diperhatikan. Pertama 7026 sampai dengan 7001. Ini push, Mujara ini dan report. Baik. Untuk dari tren ini masih tetap bearish. Kalian bisa lihat dari momentum juga ini sudah ada crossing ke bawah, tapi kita bisa lihat apakah ini bakal sideways terlebih dahulu atau bakal melanjutkan tren bearishnya menguji area ini kembali untuk sini nanti, bahkan menguji area ini. Nah, hati-hati. Opsi yang pertama, jika dia kembali menguji area ini dan menguji atau menyentuh area 6745, kemungkinan ini segini bakal melanjutkan tren bearishnya menguji area 6414 di area ini nih. Jika dia breakdown di area ini. Namun, jika dia hanya kembali menyentuh minggu depan, Senin atau pergerakan pasar minggu depan di area ini, maybe yes gini bakal mencoba bangkit menguji area ini nih. Ini kemarin dia mencoba menguji area ini nih. Area 7001 sampai dengan 7026. Di area ini bakal diuji kembali. Eh sama IHSG sampai dengan dia bakal menembus atau bertahan di area garis yang trendline yang warna hijau yang warna IHSG. Baik, setelah IHSG kemarin ada energi. Kalian bisa lihat bahwa energi juga kebetulan, kalau nggak salah ini kebetulan juga menguji area 1640 sampai dengan 1600 kebetulan juga, dan tutup berhasil di rebound di kebetulan di area MA 50-nya nih di 1672 atau 1670. Nah, kita kita lihat sini nanti apakah ini bakal naik sesuai ekspek Bang Al atau enggak. Dari RSI sama seperti IHSG, rata-rata saham karena IHSG pada hari Kamis kemarin penutupannya 2%, turun 2%. Dan di sini kalian bisa lihat untuk RSI-nya atau dari momentumnya juga masih tetap sudah crossing nih walaupun tipis di sini, walaupun tipis crossingnya. Menurut Bang Al ini apakah bakal sideways kembali di area 1790 sampai dengan 1600-an. Kita lihat apakah ini bakal lanjut naik atau dia bakal kembali menguji area 1600 untuk pekan depan saham energi. Dari volume perdagangan, sorry untuk ISG tadi, dari volume perdagangan dan foreign buy or sell asing selama 5 hari berturut-turut ISG itu merah. Asing jualan berturut 5 hari berturut-turut. Hanya satu hari kalau nggak salah hari Kamis kemarin ISG itu yang volume buy-nya lumayan di atas garis rata-rata MA 20. Dan untuk energi kalian bisa lihat selama 5 hari berturut-turut perdagangan ini hanya satu hari yang volume perdagangannya dia warna buy-nya yang lumayan nggak signifikan, tetap rata-rata garis rata-rata buy sorry
Selama 5 hari perdagangan, tiga kali rata-rata volume perdagangan dengan tekanan jual di atas SMA 20. Hanya 2 hari di bawah garis SMA 20. Dan kebetulan juga hari Jumat kemarin, ini asing masuk kembali guys. Kalian bisa lihat di harga di lumayan sih 7,6 7,36 B dia masuk asing. Jumat kemarin ini asing masuk. Lanjut, setelah energi di sini ada ESA ya. Ah, ternyata ESA nggak expect dia turun dan jebol area 905, menguji area sini nih sepertinya untuk pekan depan, menguji area ini. Ini langsung kalau udah momentum, kalau momentum patah area sih biasanya kalau udah nuki kayak gini ini bakal melanjutkan tren bearishnya nih, menguji area ini nih, melanjutkan tren bearishnya menurut Bang Al seperti itu. Dan nanti perkembangan ESA hari Minggu apakah sesuai atau enggak. Tapi menurut Bang Al ini bakal menguji MA20 yang pertama ESA ini terus melanjutkan tren bearishnya di 70 80 saham ESA karena dari momentum udah menukik. Ini walaupun volume perdagangan selama 5 hari berturut-turut ini lumayan besar pada hari Senin. Untuk buy-nya rata-rata di atas garis 20 dan asing masuk selama 2 hari juga. Namun pada hari Jumat kemarin, hari Kamis kemarin volume selnya perdagangan sel dari ya volume perdagangan selnya lumayan di atas garis MA 200. MA 20. Ini biasanya kalau udah kayak gini, momentumnya ini pasti nuki. Melanjutkan time bearishnya ke 70 80 untuk saham ESA. Kalau ESA ada Midco, kalau nggak salah kemarin, oke Midco sama saham Midco nggak sampai nyentuh 18.30. Oh sampai ya, nyentuh sebentar 18.30. Kemudian dia turun berbalik turun berarti nggak kuat di garis menembus area garis terakhir yang warna ungu. Berarti ESA ini menurut Bang bakal melanjutkan tren bearishnya ke area harga 16.65 nih untuk saham Medik. Sorry, bukan ESA, Medik. Medik Medco di 16.65 nih. Medco. Sekalian juga mungkin dia menguji MA50 sama MA20 yang diujinya. Dari momentum juga walaupun sama ini sideways atau tetap terjaga, menurut Bang Ali ini bakal tetap turun. Kenapa? Karena sudah 4 kali mencoba retest di area garis trendline yang warna ini, yang warna ungu. Ini bakal turun menurut Bang Al di 665. Yang punya Midco di harga 1.700-an mungkin Senin nanti dia mampir sebentar, kemudian melanjutkan tren penurunannya ke 1665. Momentum juga menurut Bang Ali ini sideways, tapi kalau dari chartnya atau dari chartnya harusnya ini turun untuk minggu depan. Walaupun selama volume perdagangan 5 hari berturut-turut ini rata-rata imbang ya, mungkin imbang antara sell sama buy-nya. Tapi rata-rata pergerakannya di bawah garis SMA 20. Asing juga masuk hanya 1 kali. Oke, setelah Midco apalagi ya kemarin. Oh ya, lanjut ke saham ini, sorry. Seperti biasa, untuk pemeriksaan detail biasanya Bang Al bahas di grup Telegram nih. Next Bang Al akan live bahas arah market baik itu secara langsung eh sorry membahas arah market atau saham baik itu secara langsung eh atau kalian bisa komen di bawah ini kira-kira hari apa dan jam berapa Bang Al bisa live. Untuk live-nya biasanya Bang Al itu hanya menggunakan 2 platform. Yang pertama sorry bukan IG, yang pertama TikTok, yang kedua YouTube. Kalau TikTok soalnya belum bisa live karena follow-nya masih belum nyampe 1.000. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Seperti biasa, di sini ada Bumi. Oke, untuk
saham Bumi kemarin ini kebetulan sesuai expect aja, hanya kebetulan aja sesuai expect. Kalian bisa lihat bahwa saham Bumi ini kemarin berhasil nutup atau iya nutup di area harga 240 nih, atau nutup di area MA 20-nya nih. Kemarin dicoba retest di area 2 MA 50 di 244 atau 243 dan nutup di 240. Ini kebetulan bagus, kebetulan 1 2 3 kemarin tanggal bentar, lupa 25 ya. Ini selama 5 hari berturut-turut, selama 4 hari berturut-turut, volume perdagangan ini warna hijau lumayan nih. Tapi rata-rata hanya hari Kamis pada penutupan minggu kemarin, hanya hari Kamis aja yang volume perdagangan di atas garis 20. Untuk asing masuknya hanya selama 4 hari imbang nih. 2 hari masuk, 2 hari masuk, 2 hari keluar nih. Lumayan nih. Dari momentum, sorry, dari tren ini masih belum kelihatan apakah ini bakal turun, melanjutkan tren penurunan atau naik. Menurut Bang Al, ya penurunan atau naik kita lihat nanti. Terus dari momentum atau dari sini sudah mulai ada crossing, walaupun tipis. Tapi menurut Bang Al ini bakal melanjutkan tren momentum kenaikannya jangka pendek. Menurut Bang ini bagus. Mungkin sentimen bumi juga sama ini ya, kalau nggak salah banyak rata-rata LQ keluar. Ini LQ-nya bagus nih Bumi. Berhasil kalau nggak salah balik dari rugi ke positif kalau nggak salah Bumi. Setelah Bumi juga di sini ada BRMS, BRMS. Ternyata BRMS kemarin nggak berhasil break atau nggak berhasil bertahan di atas harga 815. Ini harga 815. Kalau kita lihat, oh sorry, ini kita ini dulu, kita ini sudah ada ini low baru 665. Nah nih low baru breakdown, sorry dia udah turun. eh nggak dia nggak bisa berhasil, nggak berhasil bertahan di area 815. Pada penutupan kemarin dia turun dengan harga penutupan di 805. Dari dari tren ini masih tetap miris. Dari momentum masih ada kemungkinan naik tren jangka pendek, kemungkinan juga. Dari volume perdagangan 4 hari berturut-turut ini rata-rata volume perdagangan walaupun itu baik buy and sell, rata-rata di bawah garis sama 20-nya volume perdagangan. Untuk asing juga imbang juga, masuk 2 hari masuk 2 hari keluar untuk saham BRMS. Nah, Bang Elkira, dengan apa ya, dengan ditahannya suku bunga oleh The Fed kemarin, otomatis emas itu naik atau gold itu naik. Ternyata sentimennya bukan di situ guys, nggak ngaruh di situ, tetap ngaruh di Strait Hormuz atau ngaruh di oil, ngaruh di oil, bukan ngaruh di emas. Emas lagi turun, turun itu sentimen pertama. Dan sentimen yang kedua, kalau rupiah itu membuat ATH terbaru di 17.300 berapa ya kalau salah, 17.350 ke atas atau 17.300 ke atas kayak itu. Dan salah satu sentimen yang jelek. Setelah BRMS juga kemarin ada emas. Setelah emas, nah BRMS juga saya expect nggak, emas juga nggak sesuai expect Bang Al. Ya nembus sama, tapi lumayannya di sini nih. Menariknya di sini nih saham emas ini, walaupun trennya hampir patah, hampir diuji. Kalau menurut Bang Al, ini menariknya saham emas ini momentum juga udah turun, udah ada crossing, volume juga masih hour-hour, walaupun perdagangan rata-rata di
2 hari perdagangan di atas garis EMA 20 dengan hari Senin itu banyak lumayan tinggi. Hari hari Kamis kemarin selnya juga nggak terlalu tinggi tapi berhasil mencetak volume perdagangan sell atau jual di atas garis EMA 20. Dan yang menariknya, kalian bisa lihat bahwa asing dari sini kata Bangkal kemarin dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 6 Maret dia masuk dan konsisten mulai masuk atau akumulasi asing ini dari tanggal 13 April. Kalian bisa lihat. Nah, ini nanti tanggal 14 14 14 Maret nanti 14 Mei ini boom ini biasanya. Untuk analisa selengkapnya nanti Bang Al ulas kembali di hari di hari Minggu seperti biasa. Nah, jadi selama 4 hari perdagangan ini asing tetap masuk walaupun tetap akumulasi saham emas ini walaupun tipis. Lumayan bagus untuk saham emas menurut Bang Al. Setelah emas di sini ada Antam. Antam sesuai dengan aspek Bang Al dia turun dan berhasil rebound di area atau di atas garis MA 100-nya kebetulan di 3734 atau 3740, sorry, di bawah garis iya 3740 lumayan, tapi menurut Bang Al untuk Antam ini bakal melanjutkan aspek Bang Al. Antam ini bakal melanjutkan tren bearishnya menguji area ini nih, menguji area 3550 sampai dengan 3470. Sorry Antam juga kita rubah karena udah ada low baru di sini. Sorry berapa low-nya? 3 sorry. Antam ini kayak gini ya. Sorry. Nanti Bang Al ulus kembali pada hari itu ya. Pada hari Minggu nih sama Antam, Bang Al ulus kembali. Low barunya di sini ya nanti lulus nanti ya. Oke. Dengan untuk dari momentum ini sudah mulai turun menurut Bang Al. Dari volume perdagangan selama 4 hari berturut-turut rata-rata itu baik buy and sell, rata-rata volume perdagangannya di atas garis sama 20. Untuk asing melanjutkan eh, distribusi atau jualnya selama 4 hari berturut-turut. Wah, lumayan besar nih hari terakhir. Terakhir ada Archia kalau nggak salah. Sama Archie ini hari Minggu nanti Bang Al lolos kembali ya. Ini walaupun sesuai expect di 15.15 dia menyentuh kemarin dan mencoba rebound ke 16.45. Ini tetap trennya tren bearish. Untuk momentum juga ini masih haur-haur apakah ini bakal lanjut naik atau turun atau seduce terlebih dahulu. Dari volume perdagangan selama 4 hari berturut-turut ini saham Archie ini menurut Bang A rata-rata berada di atas MA 20 nih volume perdagangannya. Dengan buy dan sell asing juga ini imbang nih, 2 kali buy 2 kali sell untuk saham Archie. Ini juga Bang Al ulas kembali nanti. Sorry kemarin Bang nggak lihat. Maaf ya guys, 120. Oke, di sini juga ada low baru. Kalian bisa lihat nih 13.20. Baik, itu terima kasih kesimpulan pada pekan ini menurut Bang Al yang pertama, kenapa harga saham ini atau IHSG turun dengan signifikan hampir dengan 2%. Sentimen yang pertama, pemicu IHSG ini turun, mungkin kalian bisa tahu, kita ketahui bersama-sama pembekuan dari MSCI saham Indonesia. Itu dibekukan oleh MSCI kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, udah
pemberitaan Indonesia bahwa lanjut dibekukan saham-saham Indonesia karena menurut mereka masih belum transparan dengan rata dengan free float yang sudah ada menurut mereka sih. Tapi kalau menurut Bang Al udah transparan banget untuk sekarang ini sampai dengan di bawah enggak. Iya, kalau sampai dengan under hampir 1% udah dikasih tahu di ini apa ya? Dari BI. Yang pertama, dan sentimen yang kedua, menurut Bang Al kemarin, kenapa hari Kamis kemarin Bang Al istilahnya jagoin saham emas? Karena biasanya itu kalau suku bunga dari US itu naik, bertahan atau naik, itu saham emas itu bakal naik atau gold bakal naik. Ternyata gold juga turun. Mungkin kalian bisa lihat sekarang udah jauh turun gold itu, kalau di emasin kalau nggak salah dari 18 juta emas itu satu suku di sini kalau nggak salah sekarang udah sekitar 12 sampai 15 juta ya. Banyak rata-rata yang rugi beli gold kemarin. Yang kedua itu yang kedua, sedangkan yang ketiga tetap sentimennya itu ternyata di Selau Hormuz antara Amerika dan US masih bersih tegang, masih belum istilahnya masih belum mencapai kesepakatan bagaimana untuk Selat Hormuz itu dibuka. Dan yang keempat yang terakhir kemungkinan yang sangat signifikan itu menurut Bang Al karena US dollar ini karena rupiah sudah menyentuh angka psikologis tertinggi atau momen yang terbaru di harga USD keluar ya. Nah, hari Minggu mungkin ya. Coba di harga 17 berapa Bang? Lupa. Di harga 17.300-an kalau nggak salah kemarin. Coba kita lihat di sini di trading view. Apa ya? Nah, itu 1 2 3 4 salah satu penyebab kenapa IHSG itu turun. Kalau kalian pantau news-news beberapa minggu ini. USD/DR. Nah, ini nih. 13.300. Buat new ATH baru guys di harga 17.406. Walaupun nutup di 17.316. Ini salah satu perkembangan yang selalu kemungkinan menurut Bang Al dicermati sama investor luar atau investor asing. Kenapa? Sebenarnya dolar harga apa ya? Rupiah ini naik naik tinggi atau nilai baru ada dua sisi positif, ada dua kelemahannya, ada pro dan kontra. Yang pertama, kalau kelemahannya menurut Bang Al dari segi hutang itu rata-rata kalau USD ini naik atau harga rupiah kita naik, lanjut ke yang tadi, lanjut kenapa salah satu sentimen IHSG ini turun 2%. hutang hutang-hutang kita kan rata-rata tuh pakai dolar nih. Nah, harga ini kalau rupiah ini anjlok sampai 17.000 bahkan sampai 17.500, ya otomatis kan utang kita naik. Harganya utang naik, imbal hasil keluar juga naik. Nah, itu salah satu penyebab kemungkinan defisit yang selalu dicermati sama investor dari luar atau investor asing. Defisit kita bakal melebar. Dan yang kedua, kata Pak Purbaya kemarin, apakah kita sengaja menaikkan, menjatuhkan rupiah, otomatis harga barang kita lebih murah. Nah, ada pro dan kontranya juga. Dan menurut Bang Al, walaupun dia naik atau enggak, lebih baik menurut Bang Al ini turun karena apa? Karena bisa memberikan batas atau eh, ruang fiskal kita lebih kecil untuk apa ya untuk pembayaran hutang ke luar negeri. Baik, jangan lupa tetap menggunakan manajemen risiko baik itu berupa average down maupun stop loss 5 sampai dengan 10%. Untuk caranya kalian bisa lihat atau cek kembali video bakal pada bagian playlist dengan judul edukasi saham pemula sampai paham.
Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share apabila ini bermanfaat buat kalian dan komunitas kalian. Oke, selamat pagi, see you next time.